Rusia mulai terdesak hadapi AS dan sekutu barat. Moskow janji perang di Ukraina lebih mengerikan. Diakui atau tidak, Rusia gagal menyelesaikan misi operasi khusus di Ukraina. Hingga saat ini Rusia belum mendapat apa yang menjadi target di perang Ukraina. Rusia mengaku Ukraina mendapat banyak pasukan senjata dari Amerika Serikat dan Barat yang sejak awal sudah diprediksi. Sejak awal operasi khusus, Rusia sudah menahan diri untuk melakukan peperangan total. Mereka lebih memilih strategi presisi untuk meminimalisir korban sipil. Akan tetapi seolah menilai nasi sudah menjadi bubur. Rusia bersiap melakukan perang lebih besar lantaran target mereka bukan lagi Ukraina. Rusia menilai apa yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu barat harus segera diakhiri dengan peperangan. Moskow menuduh bahwa kampanye barat melawan Rusia termasuk sanksi yang disebabkan oleh operasi militer khusus di Ukraina serta ekspansi NATO ke timur dan memasok senjata modern ke Kiev adalah kesalahan besar. Barat telah meluncurkan perang hibrida habis-habisan melawan Rusia dan Moskow siap untuk menanggapi. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah menyatakan dalam pidatonya kepada lembaga pemikir independen Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan jika Rusia tidak akan tinggal diam dan segera melakukan pembalasan. Dia menambahkan bahwa tindakan Barat telah sangat menentukan jalan yang akan diambil Rusia dalam waktu dekat. Pilihan yang dibuat yang secara praktis telah kami buat. Didorong oleh Barat meluncurkan perang hibrida habis-habisan melawan negara kami, kata dia. Kami melakukan semua yang kami bisa untuk menghindari konfrontasi, tetapi Rusia menerima tantangan itu, ujarnya. Ini tidak seperti sanksi, adalah sesuatu yang baru bagi kami. Mereka telah diterapkan dalam beberapa hal praktis untuk sepanjang waktu, katanya. Menurut Menlu, sulit untuk memprediksi berapa lama konfrontasi ini akan berlangsung. Pada saat yang sama, ia menyatakan keyakinannya bahwa akibatnya akan dirasakan oleh semua orang. Lavrov lebih lanjut menekankan bahwa Rusia saat ini berada di persimpangan jalan bersejarah yang mirip dengan tahun 1991, ketika Uni Soviet tidak ada lagi, dan 1917 ketika Revolusi Oktober membawa Partai Bolshevik ke tampuk kekuasaan. Dia mencatat bahwa jalan yang dipilih hari ini akan menentukan tempat Rusia di tatanan dunia baru. Negara-negara Barat memberlakukan beberapa putaran sanksi baru terhadap Rusia menyusul keputusannya untuk meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan tujuannya sebagai demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina, serta mengakhiri genosida Kiev terhadap rakyat Donbas. Kremlin juga berulang kali menuduh Barat berusaha mengubah Ukraina menjadi proyek anti-Rusia, yang dimulai dengan dukungannya terhadap kudeta 2014 yang membawa kekuatan nasionalis ke tampuk kekuasaan. Bantuan senjata dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat dinilai Rusia semakin memperkeruh situasi di Ukraina. Permasalahan yang bisa selesai dalam waktu cepat kini terus melebar dan membuat peperangan semakin panjang. AS dan Barat diduga juga masuk dalam setiap poin perundingan yang akhirnya membuat langkah diplomatik selalu gagal. Selain itu, kekuatan senjata yang dipasok AS dan Barat ke Ukraina dinilai menjadi faktor terparah dalam peperangan. Tentara Ukraina dipaksa untuk menggunakan senjata pemberian Amerika Serikat dan Barat. Hal itu membuat pertempuran semakin panjang dan rakyat Ukraina disebut Rusia paling banyak menderita. Sementara elit militer dan lingkaran Presiden Ukraina menikmati dari bisnis senjata yang masuk ke negara mereka. Rusia menilai situasi di Ukraina dengan masuknya Amerika Serikat justru bukan solusi untuk menghentikan peperangan. AS yang semakin terlibat dalam konflik dengan memasok senjata ke Kiev tampak mengkhawatirkan. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov, pada Sabtu 14 Mei 2022 mengatakan akan ada konsekuensi tak terduga, yakni kekuatan nuklir. AS sedang ditarik lebih dalam dan lebih ke dalam masuk konflik dengan konsekuensi yang paling tak terduga untuk dua kekuatan nuklir, kata Antonov di acara Soloviev Live. Antonov mengatakan bahwa Rusia dan AS adalah dua kekuatan yang bertanggung jawab atas keamanan di dunia. Dia menilai situasinya saat ini semakin mengkhawatirkan karena Washington memasok semakin banyak senjata yang kuat ke Ukraina. Dikatakan Antonov, apa yang dilakukan Amerika Serikat justru memprovokasi Moskow untuk membalas. Diplomatik tersebut menambahkan bahwa kebijakan AS juga membuat Eropa semakin bergantung pada Washington, terutama dengan dibekukannya proyek Nord Stream 2, upaya luar biasa dilakukan oleh Amerika untuk membubarkan proyek NS1, dan akhirnya mereka berhasil hari ini, jelas Antonov. Proyek NS2 Nord Stream 2 baru saja ditutup. Siapa yang menang? Tentu saja AS. Siapa memaksakan? LNG. Mahal mereka ke dunia dengan harga tinggi. Eropa menjadi lebih bergantung pada Washington, tambah Antonov. Nord Stream 2 adalah proyek pipa gas dengan kapasitas untuk membawa 55 miliar meter kubik per tahun.
kemungkinan transit gas dari Rusia melintasi Laut Baltik ke Jerman. Baik Amerika Serikat maupun Ukraina sangat keberatan dengan proyek tersebut. Moskow mendesak negara-negara barat untuk berhenti mempolitisasi peluncuran Nord Stream 2 dengan alasan bahwa itu adalah proyek komersial yang bermanfaat bagi Rusia dan Uni Eropa. Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan dalam menangkis provokasi Kiev. Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya sejak itu telah memberikan bantuan keuangan dan senjata kepada Kiev dan memberikan tekanan ekonomi pada Moskow. Kelangsungan pasukan pangan dan serta ancaman kelaparan global sepenuhnya ada di tangan barat. Presiden Rusia Vladimir Putin menyayangkan sikap barat yang rela mengorbankan seluruh dunia demi ambisi dominasinya, yang merujuk pada gempuran sanksi barat yang diluncurkan untuk melemahkan Rusia. Sejumlah negara sudah menghadapi ancaman kelaparan. Jika sanksi terhadap Rusia berlanjut, Uni Eropa akan menghadapi konsekuensi yang lebih sulit. Katanya saat pertemuan yang membahas ekonomi bersama jajarannya, dan itu adalah kesalahan dari para pemimpin barat, lanjut Putin. Ketika krisis pangan dan energi melanda beberapa negara barat, Rusia juga tengah menikmati keamanan teknologi pangan. Rusia dengan percaya diri menghadapi tantangan eksternal, kata Putin, menyebut bahwa itu semua berkat kebijakan makroekonomi dalam beberapa tahun terakhir, serta solusi sistemik untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Perusahaan produksi suai secara bertahap mengisi ceruk pasar domestik termasuk bahan-bahan pokok, peralatan industri dan jasa, konstruksi dan mesin pertanian. Bukan Ukraina, Rusia peringatkan perang nuklir besar-besaran terhadap aliansi militer NATO. Ada apa? Rusia peringatkan Amerika Serikat dan NATO akan potensi perang nuklir apabila keduanya terus campur tangan dalam apa yang Moskow sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Dmitry Medvedev yang merupakan mantan presiden sekaligus salah satu sahabat terdekat Vladimir Putin memperingatkan negara-negara barat bahwa peningkatnya dukungan militer AS dan NATO terhadap Ukraina. Medvedev juga menegaskan dukungan AS dan NATO akan memicu konflik nuklir besar-besaran antara Rusia dan aliansi militer NATO. Negara-negara NATO masuk senjata ke Ukraina melatih pasukannya untuk menggunakan peralatan barat, mengirim tentara bayaran dan latihan negara-negara aliansi di dekat perbatasan kita, meningkatkan kemungkinan konflik langsung dan terbuka antara NATO dan Rusia, kata Medvedev dalam sebuah posting Telegram seperti dikutip Reuters. Konflik seperti itu selalu memiliki risiko berubah menjadi perang nuklir penuh. Ini akan menjadi skenario bencana bagi semua orang. Tambahnya, Asosiasi Kontrol Senjata yang berbasis di Washington menuturkan, Rusia dan AS sejauh ini merupakan dua negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Rusia digadang-gadang memiliki sekitar 6.257 hulu ledak nuklir, sementara 3 kekuatan nuklir NATO yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis memiliki sekitar 6.065 hulu ledak gabungan. Selain pasukan senjata NATO, 2 negara tetangga Rusia, yakni Finlandia dan Swedia diperkirakan akan segera bergabung dengan NATO. Bergabungnya Finlandia dan Swedia ke NATO kemungkinan akan membuat marah Rusia, pasalnya di wilayah Nordik yang lebih luas, Norwegia, Denmark, dan 3 negara Baltik sudah lebih dulu bergabung dengan NATO. Moskow sendiri mengatakan perluasan NATO merupakan ancaman langsung terhadap keamanannya sendiri. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyebut masalah ini sebagai alasan apa yang dirinya sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina, yang juga sempat menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota NATO. Rusia telah berulang kali memperingatkan Finlandia dan Swedia agar tidak bergabung dengan NATO dan mengancam akan adanya konsekuensi militer dan politik yang serius. Gambar yang diambil pada 4 Mei 2022 menunjukkan tentara Finlandia selama latihan Arrow 22 di Garnison Niinisalu di Kankam, Finlandia Barat. Rusia mengecam rencana Finlandia untuk bergabung dengan NATO dalam waktu dekat, mengklaim akan membalas jika negara yang sudah lama netral itu bergabung dengan aliansi militer. Finlandia bergabung dengan NATO adalah perubahan radikal dan kebijakan luar negeri negara itu, kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan Kamis 12 Mei, seperti dilansir CNBC. Rusia akan dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pembalasan baik yang bersifat teknis, militer, dan lainnya untuk menghentikan ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Pernyataan itu muncul tak lama setelah Presiden Finlandia Sauli Niinisto dan Perdana Menteri Sanna Marin mengatakan negara mereka harus mendaftar untuk bergabung dengan NATO tanpa penundaan. Pernyataan itu adalah tanda terkuat bahwa Finlandia akan segera mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan NATO.